Semua dijamin sehat daripada COVID, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu masyarakat Kalimantan Tengah. Di sore yang penuh berkah ini, Gubernur Kalimantan Tengah mengumpulkan beberapa pengurus dan juga perwakilan atlet yang akan berangkat ke PON Papua tahun 2021 ini. Ini merupakan dukungan jangan sampai atlet di Kalteng itu Bapak Gubernur kepada para atlet yang nanti akan bertanding membawa nama baik, nama harum dari Kalimantan Tengah. Mempersatukan salah satu anak bangsa ini, Pak. Gerakannya itu, gerakan moral, gerakan bersama, bersatu. Dan pada kesempatan ini, setelah pelaksanaan kegiatan olahraga pribadi Bapak Gubernur, Bapak Gubernur didampingi oleh Bapak BJ Sekda. Itu sesungguhnya olahraga ini untuk mempersatukan Indonesia melalui olahraga, Pak. Melaksanakan kegiatan pertemuan silaturahmi ini itu yang dibawa misi, untuk menyatukan visi dan misi, bertanding melalui olahraga, untuk memberikan yang terbaik untuk Kalimantan Tengah. Misi yang terpenting itu ya mengenal itu. Bagaimana saudara-saudara kita, orang-orang kita Dayak, baik, adat istiadatnya baik, semuanya baik. Ada ini di Kalteng. Jadi membawa sesuatu ke Kalteng Pak Tokoning. Bukan tujuan menang itu bagi saya jadi gubernur bukan tujuan utama. Pada kesempatan ini juga turut hadir Ketua KONI dan juga jajaran pengurus masing-masing cabang olahraga. Supaya orang mengenal tentang Kalteng. Ketika pembukaan buat yang aneh. Buat yang aneh. Di depannya kan gitu, Pak. Itu tugasnya Ketua KONI. Ketua KONI udah tahu. Kan kita kan tentu menampilkan budaya kita. Nah, tampil yang baik. Nah, itu bulan berapa? Jangan sampai ketika mau berangkat, saya ingat, ini pesan budaya loh, bukan cuma olahraga. Menebarkan tentang Kalteng supaya orang tahu tentang Kalteng, itu yang saya tekankan. Nah, terus yang lain, masalah pembiayaan yang kedua. Silahkan. Kalau kemarin yang untuk yang mencari di jalan, saya biarkan, karena mencari di jalan ya silahkan aja dia. Berangkat enggak berangkat risiko dia, tapi saya bapak, Pak. Mencari di jalan, minta di jalan. Dia enggak mengerti saya itu bapaknya. Bukan enggak mungkin membiarkan. Tapi karena mereka begitu ya sudah saya diamkan. Terus apa lagi selain atlet bola itu? Ada dua kalau nggak salah Pak Pleri ya. Dayung, mencari jalannya saya diamkan. Bukan saya enggak memperhatikan mereka, ngetes mereka ini. Habis pilkada, coba kalau nggak saya urus, coba saya tanya untuk KONI. KONI memang mendukung saya pilkada? 100% apanya? Kalah di Palangkaraya ini. Kalau kita mau jujur belak-belakan aja, bisa aja. Kok kebijakan saya apa menghibahkan uang dari anggaran provinsi biar perda-perda? Kalau saya nggak mau menghibah, zaman Pak Teras juga pernah. Zaman gubernur dulu nggak mau kerjasama dengan KONI, ada pernah terjadi. Tapi kan saya berpikir saya seorang bapak, Pak. Saya harus mengurus keberangkatan ini. Tapi misi kalian itu bukan cuma, misi kita itu bukan bertanding untuk menang, udah. Tetapi yang pasti menyampaikan tentang keadaan Kalteng. Banyak berinteraksi dengan teman-teman dari provinsi yang lain. Nah itu persiapan, Pak. Pak Ketua KONI. Nah, nanti kalau bicara masalah Bapak Ibu anggaran, masyarakat Kalimantan Tengah, sebagaimana yang disampaikan oleh apakah dibutuhkan anggaran tambahan Haji Sugiarto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, pasti harus sehat lah. menyampaikan bahwa setiap atlet yang akan berperang, bertanding, membawa nama baik Kalimantan Tengah adalah duta-duta terbaik, putra-putri terbaik dari Kalimantan Tengah untuk memberikan gambaran figur masyarakat Kalimantan Tengah. Takutnya kena COVID. Yang beliau tekankan bukan untuk hanya sekedar mencari juara, tetapi membawa nama harum, nama baik Kalimantan Tengah. Pak Ketua, besok tes PCR yang belum. Nah nanti mau berangkat setengah bulan sebelumnya, lagi 20 hari sebelumnya. Ini tes dulu satu kali. Jangan awal bulan Pak sekarang, besok tes. Tes dulu satu kali, kan nggak bayar juga. Teluk hidung aja bayarnya. Ya masih bet. Nah, tes dulu satu kali. Terus yang kedua nanti
tinggal 20 hari, hajar lagi 1 kali. Supaya kita tahu, kan masa inkubasi itu kan 14 hari. Supaya ada waktu penyehatannya, Pak. Jadi 2 kali tes kita PCR, Pak Wery, atur itu. Mungkin beberapa hal itu Pak Ketua, yang dapat saya sampaikan Pak Sekda. Selanjutnya saya ingin mendengarkan dari KONI langsung. Terima kasih. Luar biasa arahan dari Bapak Haji Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Tekadnya sangat luar biasa dan kita harapkan semangat yang dimiliki oleh Bapak Gubernur bisa juga dimiliki oleh para atlet dan juga bahkan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah untuk membawa nama baik, nama harum Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah dalam rangka persiapan menuju PON ke-20 di Papua pada kesempatan ini juga sore hari ini juga Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Sugianto Sabran didampingi selain PJ Sekretaris Daerah juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai salah satu leading sektor urusan pemerintahan yang menangani terkait dengan penanganan olahraga, urusan olahraga. Pak Gubernur tanggal 2 Oktober sampai tanggal 15 Oktober. Di mana cabur yang lolos untuk PON ke-20 tahun 2021 di Papua sebanyak 18 cabur, 19 disiplin pertandingan. Jadi untuk klaster venue-nya kegiatan ada 4 kota. Kota Jayapura ada 8 cabang olahraga, di mana ada 108 atlet, pelatih dan ofisial yang hadir di sana. Yang kedua Kabupaten Jayapura 3 cabang olahraga dengan 15 atlet, pelatih dan ofisial. Yang ketiga Kabupaten Mimika 4 cabang olahraga, 13 atlet dan pelatih dan ofisial. Selanjutnya keempat Kabupaten Merauke ada 3 cabang olahraga untuk 48 atlet, pelatih dan ofisial. Di mana keberangkatan kontingen tidak sekaligus bersamaan namun sesuai jadwal tanding yang sudah ditentukan oleh PB PON di Papua. Jadi mungkin nanti di sana mungkin cuma 4 hari setelah bertanding final dapat medali, tapi kalau kalah mungkin langsung pulang Pak Gubernur. Oh ya, itu Pak pembukaan defile pembukaan oleh Pak Presiden nanti Pak Gubernur. Mungkin tanggal 2 Oktober itu Pak Gubernur. Sedangkan jumlah kontingen kampus, ya kampus ini terdiri dari atlet, pelatih, manajer, ofisial kontingen kurang lebih 179 orang Pak Gubernur. Untuk non kampus yaitu terdiri dari petugas klaster, LO, driver, medis, pengurus KONI ada 34 orang Pak Gubernur. Sementara VVIP yang sebelumnya ada kurang lebih 22 orang, kita karena masalah dana ini jadi 2 orang Pak Gubernur. Jadi jumlah yang berangkat nanti 216 orang. Seluruh atlet, pelatih dan ofisial sudah dilakukan vaksin COVID-19 sebanyak 2 kali Pak Gubernur. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari Pak Gubernur, Kadiskes Provinsi setelah terakhir untuk vaksin usia 12-17 tahun dibantu untuk Kapolda Kalteng. Untuk klaster peserta, kampus semua akomodasi, juga konsumsi dan transportasi lokal ditanggung oleh PB PON untuk hari -3 dan hari +3. Seluruh atlet dan pelatih dan ofisial ditanggung semua di sana Pak Gubernur. Untuk non-kampus hanya diberikan ID card untuk memasukkan area lomba, panitia, klaster, dan LO Pak Gubernur. Untuk VVIP ditanggung PB PON, hotel, mobil, sopir, di mana Forkopimda, Ketua KONI, Ketua Harian Sukum dan Bendum berlaku untuk seluruh klaster untuk agar kalau mau hadir di 4 Forkopimda diundang Pak Gub. Ya, ya. Untuk pemusatan latihan provinsi platform dayung sebanyak sejak 1 Februari kemarin Pak Gubernur 2021 yaitu terdiri panahan, biliar, menembak, balap motor, atlet, tinju, catur mulai sejak 1 April 2021. Sedangkan cabur yang lainnya platform mandiri, Pak Gubernur. Yang selanjutnya peluang dan sarana medali kita akan berusaha mempertahankan bahwa meningkatkan perolehan medali serta untuk dari PON yang ke-19 di Jawa Barat tahun 2016 kemarin Pak Gubernur ada 3 emas, 4 perak dan 4 perunggu di urutan ke-26 dari 34 provinsi. Memang untuk di Papua ini sesuai petunjuk Pak Presiden Pak Gubernur bahwa ini PON ke-20 ini akan sebenarnya untuk NKRI kebersamaan. Jadi kita tidak nanti untuk medali dan lain-lain itu tidak, tapi kita ingin agar bahwa NKRI ini dari Sabang sampai Merauke bahwa kita menunjukkan negara kita aman dan juga mungkin kita memasuki new normal. Selanjutnya dimohonkan kesediaan dan yang berkenan Pak Gubernur dapat melepas kontingen secara resmi nanti pada tanggal 10 September 2021 dikarenakan
kloter pertama yaitu cabur baseball berangkat pada tanggal 16 September 2021 Pak Gubernur. Selanjutnya dimohon kesediaan juga untuk Bapak Gubernur beserta Forkopimda dapat ikut hadir acara pembukaan PON ke-20 pada tanggal 2 Oktober 2021 di Jayapura. 2 Oktober Pak Gubernur. Rencananya nanti Pak Presiden juga hadir Pak Gubernur. Selanjutnya kami laporkan juga bahwa kontingen Kalteng di 4 klaster akan diwakili oleh personil kepolisian, dalam hal ini Polda Kalteng sebanyak 30 personel atau 1 SST. Tadi pagi kami juga ikut untuk pengamanan VIP Pak Gubernur di kilometer 6 di Sabara. Hal ini tentu seizin dari Bapak Kapolda Kalteng pada saat ini untuk melaporkan kesiapan kontingen beberapa waktu lalu. Benar Pak Gubernur. Siap. Bapak Ibu masyarakat Kalimantan Tengah, pada kesempatan ini kita saksikan bersama ringan sekali izin juga Pak Gubernur kami silaturahmi kami sampaikan dan juga komunikasi antara Bapak Gubernur bersama seluruh pengurus KONI dan juga beberapa perwakilan pengurus cabang olahraga. dapat memfasilitasi Kita harap kapasitas tanggal 2 Oktober ketika nanti pelaksanaan pembukaan bisa berjalan dengan lancar, pelaksanaan PON ini, sehingga sebagaimana yang diharapkan Bapak Gubernur, bahwasanya setiap atlet bisa membawa nama harum Kalimantan Tengah. Sebagai duta Kalimantan Tengah memberikan cerminan ada memang masyarakat Kalimantan Tengah yang ramah, cuman memang ada yang juga manis dan bisa merangkul peserta lainnya. Ini juga merupakan upaya yang sangat luar biasa dari Bapak Gubernur, selain aspek olahraga. Beliau juga dalam kesempatan ini juga memberikan penekanan bahwa budaya Kalimantan Tengah harus dinasionalisasikan melalui media olahraga ini. Sangat luar biasa Bapak Ibu masyarakat Kalimantan Tengah. Kemungkinan ini mungkin tidak masalah Pak Gubernur. Saya ucapkan terima kasih banyak. Itu laporan kami Pak Gubernur. Selamat sore. Sama kita telah saksikan laporan dari Ketua KONI Provinsi Kalimantan Tengah. Batin sama dengan Pak Presiden. Padahal saya nggak tahu isi dari semuanya, cuma sama lah. Intinya bahwa ini untuk kebersamaan semuanya, untuk menyatukan bahwa bukan piala tujuan, tapi kita saling mengenal antara satu dan yang lain. Maka dari itu saran saya Pak, nanti dari segi masker itu diperhatikan, logo-logo Kalteng, masker. Ini kan masih ada waktu, jeda waktu Pak Ridwan. Nah habis itu kalau bisa di depan kita itu menampilkan ada budaya kita. Nah budaya kita, adik-adik kita, supaya bahwa Kalteng ini punya daya tarik sendiri. Kita sambil manukan pariwisata kita Pak, promosi pariwisata kita. Nah pasti pun di Papua sebagai tuan rumah pasti sama Pak. Nah, tapi kita untuk kita ini kan kenapa kita senang sekali di Papua. Papua ini tidak lebih daripada Kalimantan Pak. Nah ini gunakan waktu kita bersama-sama itu. Keharmonisan kita dengan warga Papua, dengan teman-teman dari Papua, termasuk provinsi lain, kita sama. Jadi ya Pak Edi selain Ketua KONI kan Bupati. Nah daerah kita tuh bagaimana kita ya baju, kalau orang di sana kan baju baju asmat, orang bilang kan kalau kita kan koteka. Nah silakan aja dibawa Pak Edi kan udah ada itu karena Bupati kan bisa menyiapkan. Nah silakan aja, masa pendana nanti lebih daripada itu nanti kita carikan Pak. Tapi supaya orang mengenal bahwa Kalteng itu bukan cuma olahraganya, tapi kita juga kebudayaan juga dikenal. Supaya impact daripada itu persatuan, yang kedua budaya Pak, pariwisata kita. Nah hal yang lain yang terakhir nanti masalah tempat karantina, nanti silakan Pak koordinasi Pak Ketua KONI dengan Pak Sekda, di mana di karantina selama 14 hari. Kabar udah diperketat Pak, tapi diperketat jangan buat juga mereka stres. Nah dari segi vitamin, dokter udah ada. Nah, dokter harus dibawa ke sana, obat-obatan, vitamin semuanya disiapkan dari sekarang. Semuanya Pak. Saya yakin Pak Ketua KONI kan karena Bupati udah tahu lah. Saya tidak perlu lagi mengatakan baju apa semuanya, sepatu. Ya jangan malu Kalteng lah intinya. Kalau masalah tidak dapat, bukan tujuan saya bilang kan nggak jadi masalah itu piala itu. Mau nggak dapat sama sekali pun yang penting tampil di sana. Karena ini untuk
persatuan NKRI. Karena kita perlu mendukung visi Pak Presiden, misi Pak Presiden untuk NKRI, Pak. Maka itu kita hadir karena kita ada salah satu dari negara kesatuan Republik Indonesia, itu Provinsi Kalimantan Tengah, bagiannya dari itu. Nah mungkin hal-hal itu Pak Sipet, Adek, cabur-cabur yang lain, nah kasih tahu lah. Demo itu nggak usah. Orang-orang politik ngapain demo-demo? Saya tahu pasti orang politik yang menggosok-gosok, memanas-manasin, kan gak ada gunanya juga. Saya tinggal tidur juga nggak saya pikirkan. Emang saya pikirin kalau saya mau. Saya tinggal aja, pekerjaan saya yang lebih lain banyak, apalagi pandemi, lebih baik mengurus orang yang kena COVID, mengurangi angka kematian, mengurangi yang terpapar. Kita aja mesin PCR masih kurang. Ayo. Tapi di balik ini tadi pesan Pak Presiden untuk persatuan NKRI tujuannya. Maka dari itu orang Kalteng pun harus bersatu. Jangan merengut dan ketokoni, merengut dan gubernur. Ayo demo, minta kita buat malu gubernur di jalan-jalan. Terkena yang gubernur seperti kita ini, kita diamkan aja sampai dia reda sendiri dulu. Padahal kita ini kan seorang bapak, Pak Sipet. Seorang bapak, namanya bapak itu nggak mungkin Pak ketika jadi berdiri sebagai seorang bapak tidak akan memandang itu suku agama yang diberangkatkan. Kalau berdiri sebagai seorang bapak. Tapi kalau berdiri sebagai seorang politikus, nah, lain Pak, beda saya tindak Pak. Nggak mau saya koni berangkat, biar aja Pak Edi setengah mati. Orang Golkar kok, saya orang PDI. Barsel 50-50 menangnya. Nah, Adek Pan, Pak Sipet Demokrat. Luar biasa gurauan Pak Gubernur menyampaikan dalam kesempatan ini untuk mencairkan suasana pada sore yang penuh berkah ini. Saya bantu, tapi kembali saya Misalnya ini menunjukkan kenetralitasan Bapak Gubernur. Kalau politik Pak, di Palangkaraya saya kalah, dalam saya sakit, tapi buat apa juga, bawa happy aja. Olahraga di Kalimantan Tengah. Belum kenal saya secara keseluruhan. Yang penting saya tujuannya ya sudah membangun Kalteng, membangun pondasi kebersamaan. Nah hal-hal itu Pak, saya terima kasih atas kedatangan Bapak dari Ketua Koni Cabur. Intinya Pak Nur Yakin, Pak Sekda saya titip, jangan sampai ada kekurangan, jangan sampai ada kurang makan, kurang itu di kampung orang, kan malu. Saya tidak ingin ada bicara kekurangan kampung perlu dilebihkan. Karena ini berangkat ke Papua yang butuh energi. Penerbangan 7 jam kalau nggak salah. Apakah sekali terbang, 2 kali terbang, saya nggak tahu ini. 2 kali ya? Minimal 2 kali. Ojol terbang pakai pesawat sendiri lah. Saya berudah. Oh. Nanti yang bingung Pak Mendagri nanti. Ya. Saya geruda langsung tembak. Ngisi minyak nggak geruda? Enggak kan? Seperti terbang dari, kalau kita perjalanan rohani Pak. Nah, perjalanan umrah kalau umat Islam itu kayak jeda 9 jam sekali terbang, sekali direct. Nah, terima kasih Pak, Bapak sekalian, karena sore mohon maaf tadi lama kali menunggu. Saya itu lagi asik cerita Pak. Ya cerita tentang Koni juga, dan ada Bang Kalteng tadi di rute utama saya panggil. Bicara tentang Koni juga. Cuma saya lupa ada orang di luar. Karena saya lupa Pak Ketua Koni itu lupa saya manggilnya. Kalau nggak si Aan tadi nyiapin, nanya, Pak orang udah lama tadi nunggu Pak, kaget saya. Nah, terima kasih Pak Ketua lah. Nah, harus tetap semangat, tunjukkan semangat Isen Mulang. Laskar Isen Mulang, keberangkatan. Pantang mundur, kan gitu Pak. Buat sepanduk Koni, sepanduk berangkat itu Laskar Isen Mulang. Nah, terima kasih. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.